Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini ada informasi terupdate daripada pihak Core Team menjelang akhir tahun di sini ya. Dan ada informasi apa ya rekan-rekan? Apakah ada informasi yang cukup signifikan ya? Dan langsung saja kita ulas bersama-sama. Di sini kita tinggal klik read update ya. Maka kita akan diarahkan pada halaman seperti berikut untuk informasi update Core Team pada tahun 2022 ini ya. Nah, saya rasa di sini cukup panjang dan saya akan mempersiapkan terjemahan untuk rekan-rekan semuanya. Di sini dikutip pada Pi 2022 pembaruan akhir tahun ya. Selamat datang di teknologi dan produk Pi Network perbarui untuk paruh kedua tahun 2022 ya. Dan di sini sejak Pi kedua atau hari Pi 2 ya, tanggal 28 Juni kemarin, Core Team telah membuat kemajuan yang signifikan dalam membangun infrastruktur komponen yang diperlukan untuk migrasi mainnet, KYC massal, pembangunan ekosistem, dan pada akhirnya mempersiapkan periode mainnet berikutnya. Kemudian di sini jaringan Pi pada titik penting dalam pengembangan enclosed mainnet, di mana Pi mampu fokus pada dua prioritas yang utama, yaitu mengaktifkan KYC massal dan memberdayakan pembangunan utilitas ekosistemnya. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan membangun ekosistem yang layak untuk siap-siap menuju open mainnet. Kemudian di sini pembaruan hari ini fokus pada pekerjaan yang kami lakukan yang relevan dan menarik bagi para pioneers dan menghilangkan upaya Pi Network yang tak terhitung banyaknya dan mungkin penerapan terkait antarmuka backend, kepatuhan, kesuksesan komunitas, dan perbaikan bug-bug yang ada. Kemudian di sini juga informasi yang nomor 2 tentang informasi terupdate-nya adalah perbaikan proyek khusus, yaitu tentang migrasi mainnet ya. Dan migrasi massal mainnet telah dimulai sejak Pi Day kedua tanggal 28 Juni 2022 kemarin ya. Di sini disebutkan sepenuhnya bermigrasi, pionir sekarang beroperasi di blockchain Pi mainnet dan menggunakan Pi dalam ekosistem berdasarkan pedoman enclosed mainnet ya. Nah, di sini nanti juga sudah disebutkan ya rekan-rekan, di sini sudah memasuki fase mainnet tertutup atau enclosed mainnet. Dan mereka yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dapat bermigrasi ke dalam saldo yang dapat dipindah tangankan tanpa aplikasi ponsel ke dalam alamat dompet mereka di blockchain mainnet ya. Ini untuk rekan-rekan yang sudah lolos KYC. Kemudian di sini pekerjaan yang dilakukan untuk migrasi mainnet adalah 3 kali lipat. Nah, ini sangat banyak sekali rekan-rekan. Kemudian yang pertama di sini, aktifkan dan skalakan migrasi massal berdasarkan data yang disinkronkan dari berbagai sumber seperti mobile, mining, KYC. Kemudian juga ada mainnet checklist, compliance, dan lain-lain. Kemudian yang kedua di sini ada validasi kebenaran migrasi dan akurasi di semua lini, termasuk namun tidak terbatas pada saldo, kepatuhan, dan pelangganan kebijakan. Nah, di sini kembalikan jika perlu mengingat awal mula migrasi ya. Kemudian di sini memecahkan masalah dengan migrasi dan memulihkan dan melanjutkan dari jeda. Kemudian di sini juga ada merampingkan pengalaman migrasi pengguna dengan memastikan bahwa setiap komponen penting disatukan secara koheren seperti daftar periksa dompet, blockchain mainnet, dan lain-lain. Kemudian di sini juga disebutkan beberapa detail tentang pekerjaan yang tercantum di bawah ini rekan-rekan, menurut informasi terupdate daripada pihak Core Team ya. Yang mana di sini berkaitan dengan migrasi ya rekan-rekan, migrasi koin Pi rekan-rekan semuanya ya, untuk rekan-rekan yang sudah lolos KYC. Jadi di sini disebutkan tentang kinerja Core Team ya rekan-rekan. Nah, pada sampai tahun 2022 ini ya. Yang mana di sini juga berkaitan dengan perbaikan pasca migrasi ya. Di sini disebutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Core Team. Di antaranya juga penyesuaian dompet untuk memfasilitasi mainnet dan migrasi ya. Nah, kemudian di sini juga ada pengalaman pengguna mainnet checklist ya. Perbaikan dan memperbaiki bug untuk memastikan kelancaran transisi ke mainnet mungkin ya rekan-rekan. Jadi di sini pekerjaan-pekerjaan Core Team ya tentang KYC, kemudian tentang migrasi koin Pi ke dalam mainnet ya. Nah, di sini terjadi bug-bug yang diselesaikan oleh pihak Core Team. Kemudian di sini juga ada penguncian pasca migrasi yang mana di sini telah dikembangkan dan segera dirilis ya. Nah, ini untuk mengizinkan penguncian Pi yang dimilikinya yang telah bermigrasi ya. Nah, kemudian di sini juga ada solusi KYC ya rekan-rekan. Nah, untuk solusi KYC di sini memang rekan-rekan harus wajib ya untuk melewati proses KYC agar bisa dimigrasikan koin Pi rekan-rekan ke dalam saldo mainnet ya. Yang mana di sini pekerjaan Core Team ya, ini meningkatkan jumlah efektivitas dan efisiensi, kemudian juga memperluas KYC ya, yang mana di sini akan diperluas secara besar-besaran atau secara masif ya rekan-rekan.
kemudian juga menganalisa dan juga mengerjakan solusi ya yang masih terjadi bug dalam aplikasi dan yang masih review ya, under review belum di approve ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga ada platform Pi dan ekosistem komunitas yang mana di sini ya berhubungan dengan Pi Network dan ekosistemnya ya. Nah, ini adalah untuk mematangkan ekologi ya rekan-rekan, atau mematangkan aplikasi ekologi, yang mana untuk hal ini, nah untuk dalam hal ekosistem ya dan juga komunitas, Core Team telah melakukan upaya yang sangat signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pi, salah satu dari 2 proyek utama tujuan daripada mainnet tertutup ya, agar fitur telah membawa lebih banyak utilitas dan kasus penggunaan ke dalam pengalaman Pi Network ya. Sementara beberapa infrastruktur baru digunakan dan sedang dalam pengembangan. Kemudian di sini Core Team juga mengembangkan pembangunan ekosistem di antara komunitas dan pengembang melalui partisipasi dalam hackathon ya. Kemudian di sini juga ada dukungan pengembangan komunitas, kemitraan bisnis eksternal dan Core Team internal juga yang dibuat di aplikasi ya rekan-rekan. Jadi di sini tugas Core Team sangat signifikan ya. Kemudian di sini juga ada semacam infrastruktur baru ya yang sedang dikembangkan oleh pihak Core Team tentunya rekan-rekan. Ini cukup menarik sekali ya. Tapi di sini masih belum terlihat ya secara signifikan ya rekan-rekan, dan di sini masih dalam pekerjaan Core Team. Kemudian di sini juga disebutkan tentang hackathon besar dilakukan di universitas terkemuka dan lebih banyak hackathon direncanakan pada awal 2023 ya. Ada program pasca hackathon lebih lanjut, kemudian memperbaiki hackathon, upaya pembangunan atau pengembangan untuk membangun utilitas dan kegunaan ekosistem Pi Network ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga API ya, ini ditambahkan untuk APP to Pioneer ya, sedang dikembangkan oleh Core Team dan akan diluncurkan ya pada akhir tahun atau pada awal bulan Januari ini rekan-rekan. Kemudian juga ada mainnet Pi SDK diluncurkan dan ditingkatkan ya. Nah, ini untuk pembaruan besar memungkinkan aplikasi Pi untuk bermigrasi ke dalam mainnet ya. Jadi di sini sedang dipersiapkan ya rekan-rekan sebelum benar-benar matang proyeknya. Di sini benar-benar dipersiapkan oleh Core Team ya. Ketika memang semuanya sudah matang, sudah siap ya, maka open mainnet itu tinggal menghitung hari saja ya rekan-rekan. Nah, di sini sedang dipersiapkan segala sesuatunya. Kemudian di sini juga ada versi MPV ya dari dompet pengembang yang akan segera dirilis ya rekan-rekan. Yang mana di sini pengembang dapat segera membuat aplikasi dompet khusus yang disesuaikan untuk mendukung operasi aplikasi Pi daripada penggunaan dompet pribadi yang ditautkan dengan dompet Pioneer individu ya. Jadi nanti ke depan akan ada semacam dompet baru ya rekan-rekan yang disesuaikan dan mendukung operasi daripada Pi Network itu sendiri ya. Nah, ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Mungkin akan ada dompet ya, dompet yang baru selain daripada dompet yang rekan-rekan miliki sekarang ini ya. Kemudian fitur ini direncanakan akan tersedia untuk pengembang pada bulan Januari ya, ini dalam waktu yang dekat ya rekan-rekan. Artinya di sini sebelum mainnet sudah dipersiapkan untuk dompet rekan-rekan ya yang sudah terkoneksi dengan Pi Network ya. Ini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya rekan-rekan, dan kita ikuti saja perkembangan demi perkembangan tentang Pi Network itu sendiri ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi tentang perubahan infrastruktur ya di dalam obrolan Pi di bawah ini ya. Kemudian di sini ada informasi terupdate dalam infrastruktur obrolan Pi Network ya di dalam beranda ya rekan-rekan. Di sini akan ada semacam terupdate ya agar lebih cepat infonya bisa diterima ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan selain daripada upaya teknologi dan produk di atas, banyak pekerjaan yang telah dilakukan oleh komunitas dan sisi bisnis ya untuk memelihara budaya pembangunan ekosistem, kemudian memperkenalkan dan mengedukasi pengembang ya rekan-rekan tentang platform Pi Network, kemudian juga memotivasi melibatkan pengembang untuk membangun di atas Pi Network dan memfasilitasi dan mendukung pengembang untuk menerapkan aplikasi Pi. Ini adalah pekerjaan dasar untuk membangun ekosistem berbasis utilitas yang layak. Persiapan penting untuk open mainnet. Dari sini informasi intinya ada di bawah ini rekan-rekan. Jadi semua itu sudah dilakukan oleh Core Team sebagai upaya untuk menuju daripada kematangan, persiapan penting menuju open mainnet ya. Kemudian di sini juga disebutkan tentang menatap tahun 2023 ya untuk para pioneer dan juga Core Team rekan-rekan. Yang mana di sini disebutkan jaringan ini telah menyaksikan peristiwa yang sangat besar dan kemajuan yang sangat besar pada tahun 2022. Termasuk adanya inisiasi migrasi massal KYC dan juga mainnet serta pekerjaan dasar pembangunan ekosistem ya. Kemudian juga disebutkan di sini Pi telah menunjukkan keuntungan dari strateginya yang unik ya dan non konsensus visi jangka panjang.
Jadi di sini sebutkan untuk strategi yang unik daripada Project Pi Network ya, berbeda dengan cryptocurrency yang lain yang melakukan ICO dan lain-lain ya. Nah, di sini memang difokuskan untuk jangka panjang. Yang mana di sini juga disebutkan ya, fokus pada pembangunan substansi dan utilitas selangkah demi selangkah ya rekan-rekan. Artinya di sini step by step ya, dan pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Dan juga disebutkan jaringan Pi atau Pi Network tidak hanya mampu berdiri di antara kebisingan lingkungan industri yang besar, tetapi juga telah membuat kemajuan dan pertumbuhan yang stabil menuju sasarannya ya. Yang mana di sini visinya untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan online paling inklusif di dunia dengan pengalamannya ya, yang didorong oleh Pi ya, dan juga mata uang kripto paling banyak digunakan di dunia. Ini sangat jelas sekali tujuan daripada Pi Network yang tidak bisa dicapai dalam waktu satu malam. Tentunya juga membutuhkan semacam proses-proses yang panjang ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada informasi yang cukup mantap sekali ya. Kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi tahun 2023. Kemudian 1 tahun lagi menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode mainnet berikutnya ya. Kemudian upaya terdesentralisasi sangat penting untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang mencakup blockchain, komunitas, dan juga ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam utilitas ya. Jadi di sini memberitakan semacam kisi-kisi ya rekan-rekan, bahwa untuk open mainnet mungkin akan terjadi 1 tahun lagi ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, 1 tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami mencapai periode mainnet berikutnya ya. Mungkin mainnetnya 1 tahun lagi ya rekan-rekan, kalau kita lihat dari informasi di sini ya. Yang pasti di sini core team terus bekerja dan terus bekerja dengan sangat keras sekali ya dalam membangun project Pi Network ini ya. Yang mana di sini visi dan misinya sangat jelas sekali ya, sebagai mata uang cryptocurrency paling banyak digunakan di dunia ya. Dan cukup mantap ya rekan-rekan. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Nanti rekan-rekan juga bisa tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya.